Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iji Afrianti, guru matematika SMA Negeri 1 Blora. Melalui video ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran matematika berdiferensiasi kelas 12, khususnya tentang ukuran pemusatan data statistika. Saya menyadari bahwa peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan keberagaman tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk membuat pembelajaran matematika yang interaktif, bermakna, dan menyenangkan. Cuci kasih tugas matematika. Masa sih yang mana tugasnya? Aku belum banget. Bukannya Kuica kemarin ngomongin nilai matematika kita ya? Oh, yang katanya rata-rata kelas kita 90 itu. Ah, masa sih 90? Katanya gimana cara ngajarin? Dulu SMP pernah diajarin kalau jumlah data dibagi data. Tapi kan itu caranya waktu cuma buat yang tunggal. Sekarang kan kita berkelompok. Masa caranya sama aja? Yaudah, kita cari rumus aja. Yaudah. Sejalan dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar, saya menerapkan pembelajaran matematika berdiferensiasi. Pembelajaran ini mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang disesuaikan dengan minat, gaya belajar, dan kesiapan peserta didik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Kelas siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Teman kita ada yang tidak masuk? Ada. Siapa ya yang tidak masuk? Yuki. Nama Yuki. Sudah ya? Dalam pelaksanaannya, saya mengintegrasikan gaya belajar peserta didik ke dalam diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, peserta didik mendiskusikan rencana data yang akan dianalisis, min, median, dan modus sesuai kebutuhan mereka. Pada diferensiasi proses, peserta didik aktif terlibat berdiskusi dalam kelompok yang disesuaikan gaya belajar yang sudah saya bagi pada pertemuan sebelumnya menggunakan penilaian diagnostik dan non-diagnostik. Pada diferensiasi produk, peserta didik bebas memilih hasil tugas dari kelompok diskusinya berupa gambar, komik, tugas narasi, mind mapping, maupun video. Ya, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar matematika mengenai ukuran pemusatan data, yaitu meliputi min, median, dan juga modus. Nah, mungkin kalian sering mendengar ya atau menjumpai banyak sekali penerapan ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah menyiapkan link ya, saya share di WA group kalian, silakan dibuka ya. Coba dibuka linknya. Kira-kira isinya tentang apa itu? Ya. Kita menghitung rata-rata penjualan bakso Indonesia. Nah, rata-rata penjualan bakso dalam satu minggu. Oke. Kemudian setelah melihat video itu, isinya kira-kira apa lagi? Ya, silakan Mbak Nadia. Jumlah bakso yang disediakan pada minggu. Ya, betul sekali ya. Jadi dari video itu kita bisa mendapatkan beberapa gambaran ya tentang rata-rata ya. Sekarang coba nanti kalian berkelompok ya berdasarkan gaya belajar kalian sendiri. Coba lagi ya kemarin ya. Silakan berkelompok menentukan mencari data ya, kalian analisis ya, min, median, dan juga modusnya. Oke, silakan berkelompok. Pada kelompok gaya belajar visual, saya memberikan stimulus gambar-gambar dari penyajian data histogram, diagram garis, dan OGIF pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dikombinasikan buku paket untuk dianalisis min, median, dan modusnya. Kemudian melengkapi jawaban pada LKPD yang sudah saya sediakan. Dulu ya.
Pada kelompok gaya belajar kinestetik, saya mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam mencari data melalui wawancara. Mereka menggunakan penggaris untuk mengukur tinggi badan temannya, mengukur panjang ukuran sepatu, mengukur lebar bahu, maupun wawancara tentang nilai ulangan matematika. Kemudian dari data tersebut mereka analisis min, median, dan modusnya. Pada kelompok gaya belajar auditori, saya menyiapkan link YouTube dan memfasilitasi peserta didik auditori untuk tutor sebaya mengenai min, median, modus dari data yang sudah mereka peroleh. Sigma FI. FI itu adalah frekuensi kelas. I dan XI adalah nilai tengah kelas. Jadi dari tabel ini kita bisa mencari XI dari kelas sementara setengah dikali nilai jumlah N. Nah, jadi untuk menghitung data ini kita butuh sigma FI dan sigma FI dikali XI. Ini jarak vertikal seperti ini. Terus sama-sama dalam nomor. Sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, yaitu ini 150 dibagi 35. Hasilnya 15,75. Setelah kegiatan diskusi dan pembimbingan terarah, peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hei anak-anak, sekarang waktunya sudah habis untuk diskusi. Ayo silakan sekarang kita presentasi ya. Setiap kelompok, silakan yang mau presentasi dulu. Hei anak-anak, sekarang kita simpulkan ya pembelajaran pada hari ini. Kita refleksikan bersama ya. Tadi sudah belajar apa? Min, median, modus. Nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan cara untuk menentukan min? Ya silakan Mbak Lula. Jadi untuk menentukan min itu yang pertama kita harus mencari data terlebih dahulu. Tadi kami telah melakukan wawancara secara langsung untuk menemukan data berat badan dari siswa di kelas 12 MIPA 1. Selanjutnya kami menyusun data-data yang telah kami dapat tersebut dengan tabel distribusi frekuensi. Setelahnya kami menemukan titik tengah dari setiap kelas yang terdapat pada tabel tersebut. Selanjutnya kami mencari hasil kali dari titik tengah dengan frekuensi pada tiap kelasnya. Dan selanjutnya kami menjumlahkan hasil kali tersebut dengan frekuensi pada setiap kelas. Selanjutnya kami membagi hasil jumlah tersebut dengan banyaknya frekuensi yang ada. Ya, terus kalian tepuk tangan. Baik, selanjutnya untuk yang median. Ya, silakan Mbak Ulan. Yang pertama kita mencari data lebar bahu dengan cara wawancara secara langsung. Yang kedua, kami menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, menemukan letak kelas median. Yang keempat, menemukan tepi bawah kelas median. Yang kelima, menemukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Yang keenam, menemukan frekuensi kelas median. Yang ketujuh, menemukan panjang kelas. Dan yang kedelapan, menghitung dengan rumus median. Ya, terima kasih. Berikutnya satu lagi modus. Siapa yang berani menjelaskan caranya? Ya, Mbak Cinde. Cara untuk menemukan modus yaitu yang pertama, data nilai matematika materi geometri yang kami dapatkan dengan wawancara langsung. Yang kedua, menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, menemukan letak kelas modus. Yang keempat, menemukan tepi bawah kelas modus. Yang kelima, menemukan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Yang keenam, menemukan selisih frekuensi dengan kelas modus juga sesudah kelas modus. Yang ketujuh, menemukan panjang kelas. Dan yang terakhir adalah menghitung dengan rumus modus. Ya, betul. Jadi pembelajarannya sudah cukup jelas ya hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya. Ya. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu membahas ukuran penyebaran data. Tapi sebelumnya Bunca ingin tanya dulu, ini pembelajaran pada hari ini kira-kira gimana ya menurut kalian? Siapa yang berani memberikan pesan-pesannya pembelajaran pada hari ini? Ya silakan Mbak Naila. Belajar yang Ibu berikan itu interaktif Bu, jadi anaknya bisa bertanya, bisa. Ya, jadi nggak ngantuk gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, kita akhiri cukup ya. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Materinya besok itu mempelajari ukuran penyebaran data ya. Oke, video cukupkan di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.